Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Sadiah dengan nomor NIM 0568316674. Saya berasal dari UPJJ Universitas Makassar. Saya mengambil prodi agribisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari matkul dasar-dasar penyuluhan. Yang pertama, nomor 1, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian, berikan contoh masing-masing. Perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Proses adopsi inovasi pertanian merujuk pada tahapan individu seperti petani dalam menerima dan mengadopsi inovasi baru, mulai dari kesadaran hingga penggunaan penuh. Ini adalah proses psikologis dan sosial yang melibatkan keputusan pribadi. Sementara itu, proses difusi inovasi pertanian adalah penyebaran inovasi dari sumbernya ke seluruh masyarakat atau kelompok, melibatkan interaksi sosial, komunikasi, dan waktu untuk mencapai adopsi massal. Adopsi lebih fokus pada individu, sedangkan difusi lebih luas mencakup penyebaran di tingkat komunitas atau populasi. Adapun contoh adopsi yaitu seorang petani di desa kecil belajar tentang pupuk organik melalui media sosial, lalu tahapan seperti kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan akhirnya mengadopsi dalam lahan pertaniannya. Ini adalah proses individu. Dan selanjutnya ada contoh difusi, yaitu inovasi varietas padi tahan hama diperkenalkan oleh pemerintah melalui penyuluh, lalu menyebar dan dari petani awal inovator ke petani awal penerima early adopter, kemudian ke mayoritas, dan akhirnya ke petani lambat laggard di wilayah tersebut. Difusi ini memakan waktu bertahun-tahun dan melibatkan jaringan sosial. Selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh penyuluh? Nah, upaya penyuluh untuk mempercepat proses difusi inovasi adalah penyuluh pertanian berperan sebagai agen perubahan yang memfasilitasi penyebaran inovasi untuk mempercepat difusi. Mereka dapat melakukan upaya berikut berdasarkan teori difusi inovasi Everett Rogers, yaitu ada demonstrasi lapangan, menyelenggarakan demonstrasi praktis inovasi, misalnya teknik irigasi, hemat air, dan lahan petani untuk membangun kepercayaan dan mengatasi skeptisisme. Selanjutnya, pelatihan dan workshop. Mengadakan sesi pelatihan interaktif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, serta mendorong adopsi dini oleh inovator. Dan komunikasi dua arah, menggunakan media seperti kelompok tani, radio, atau aplikasi digital untuk berbagi informasi, mendengarkan umpan balik petani, dan menyesuaikan inovasi dengan konteks lokal. Selanjutnya ada kolaborasi dengan memangku kepentingan. Bermitra dengan pemerintah, NGO, atau petani teladan untuk memperluas jangkauan seperti melalui program studi atau kampanye massal, juga evaluasi dan monitoring. Melacak tingkat adopsi dan memberikan dukungan lanjutan seperti kunjungan rutin untuk mencegah penolakan inovasi. Upaya ini membantu mengurangi hambatan seperti ketidakpastian, biaya tinggi, atau resistensi budaya, sehingga inovasi menyebar lebih cepat. Selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasan. Penyuluhan partisipatif, alasan, karakteristik, dan penjelasan. Penyuluhan partisipatif disebut partisipatif karena melibatkan partisipatif aktif petani sebagai subjek utama dalam proses penyuluhan, bukan hanya sebagai penerima pasif. Pendekatan ini berasal dari paradigma pembangunan partisipatif, di mana petani diberdayakan untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengimplementasikan inovasi berdasarkan pengetahuan lokal mereka. Adapun karakteristik utamanya yaitu partisipasi aktif. Petani terlihat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penyuluhan seperti melalui diskusi kelompok atau pemetaan masalah bersama. Berbasis masalah lokal.
fokus pada isu spesifik petani, misalnya degradasi tanah bukan hanya transfer teknologi top-down. Pendekatan holistik mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan penekanan pada pembelajaran bersama dan pemberdayaan. Fleksibilitas dan adaptasi, metode disesuaikan dengan konteks budaya dan sumber daya lokal mendorong inovasi endogen. Selanjutnya, sustainability, pertujuan jangka panjang di mana petani dapat mandiri setelah program berakhir. Nah, penjelasan, pendekatan efektif karena memanfaatkan pengetahuan lokal petani, meningkatkan kepemilikan, dan mengurangi resistensi terhadap inovasi. Misalnya, dalam kelompok tani, petani bersama-sama mengembangkan teknik pengendalian hama alami yang lebih berkelanjutan daripada instruksi satu arah. Selanjutnya, soal nomor 4. Bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku dengan jenis pendekatan partisipatif ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Perbandingan pendekatan sistem latihan dan kunjungan LAKU dengan pendekatan partisipatif. Berikut perbandingan berdasarkan aspek tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. LAKU adalah sistem top-down yang dikembangkan oleh Bank Dunia pada 1970-an, fokus pada efisiensi transfer teknologi, sedangkan partisipatif lebih bottom-up dan pemberdayaan. Di sini ada aspek tujuan, sistem latihan dan kunjungan LKEU. Dalam aspek tujuan, yaitu adalah meningkatkan produktivitas pertanian melalui transfer teknologi, standar, dan efisiensi program penyuluhan. Pendekatan partisipatifnya yaitu ada memberdayakan petani untuk mengatasi masalah lokal, meningkatkan kemandirian, dan berkelanjutan pembangunan. Selanjutnya, aspek sasaran. Sistem latihan dan kunjungannya yaitu petani individu atau kelompok besar dengan fokus pada adopsi teknologi spesifik, misalnya varietas unggul. Pendekatannya yaitu petani sebagai mitra aktif dengan sasaran masalah holistik seperti ketahanan pangan dan lingkungan. Ada juga organisasi, struktur hierarki dengan jadwal kunjungan rutin oleh penyuluh ke kelompok tani yang telah ditentukan. Fleksibel, berbasis kelompok tani yang mandiri dengan organisasi yang berkembang dan partisipasi petani. Juga metode, kunjungan rutin penyuluh untuk demonstrasi dan pelatihan satu arah sering menggunakan pada paket teknologi siap pakai. Diskusi kelompok, pemetaan partisipatif, dan pembelajaran bersama dengan metode adaptif berdasarkan input petani. Selanjutnya, yang terakhir peran penyuluh sebagai ahli yang memberikan informasi dan memantau adopsi dengan kontrol tinggi atau program. Sebagai fasilitator yang mendengarkan, memediasi, dan mendukung proses dengan peran lebih kolaboratif dan kurang dominan. Perbandingan ini menunjukkan LAKU lebih efisien untuk skala besar tetapi kurang adaptif, sedangkan partisipatif lebih inklusif namun memerlukan waktu lama. Nah, sampai situ jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.